Yunjin menatap Taeyong dengan mata berkaca-kaca. Entah kenapa dia memiliki firasat pria ini akan mengucapkan sesuatu yang menyakitkan. Tenggorokan Taeyong terasa cekat saat akan mengeluarkan kata-kata ini. Sebenarnya aku sudah memiliki seorang anak laki-laki. Dia baru berusia 5 tahun. Yunjin refleks menutup mulutnya. Ribuan benda tajam terasa menusuk-nusuk dadanya. Genangan air matanya pun semakin tebal. Dia masih berusaha mendengarkan ucapan Taeyong selanjutnya. Dia putraku bersama mantan kekasihku, namanya Pak Yen. Kami berpisah saat aku tahu dia berselingkuh dengan mantan suaminya. Dan ketika dia memberitahuku bahwa dia hamil anakku tidak mempercayainya. Aku tidak mengakui anak itu karena saat itu aku mengira bayi dalam perutnya adalah anak selingkuhannya. Tapi beberapa waktu lalu aku tidak sengaja bertemu dengan anak itu. Aku merasa ada banyak kemiripan antara aku dengannya. Sejak pertemuan itu, pikiranku langsung kacau. Aku selalu memikirkan anak itu. Aku ingin bertemu dengannya. Semakin lama aku pun sadar jika ini adalah perasaan seorang ayah pada putranya. Lalu aku menemui Yen, aku bilang padanya sekarang aku mengakuinya sebagai putraku. Awalnya Yen menolak, aku tahu dia masih sakit hati dengan perlakuanku dulu, tapi aku berusaha membujuknya agar bersedia menemukan putraku denganku. Dan kemarin alasanku tidak pulang ke rumah dan tidak ke kantor karena aku berada di rumah Yen. Aku menemani putraku bermain seharian. Maaf telah membuatmu tersakiti. Ini semua salahku, jadi kumohon jangan membenci putraku maupun yang mereka korban keegoisanku. Berapa lama kau menjalin hubungan dengan wanita itu? Tanya Yunjin pelan. Kami awalnya bertemu di klub malam. Dia seorang bartender di sana. Lalu kami berkenalan. Selama 5 bulan kami kenal dan semakin dekat. Lalu memutuskan menjalin hubungan. Tapi tak berapa lama aku mengetahuinya berselingkuh dengan mantan suaminya. Tamparan keras Yunjin langsung mendarat di pipi Taeyong. Air mata gadis itu akhirnya tak terbentung lagi. Cairan bening lalu meluncur. Kau baru menjalin hubungan beberapa bulan dengannya, tapi kau sudah menghamilinya. Kau sudah memberikan dia mengandung benihmu. Tapi kau mengancaniku selama bertahun-tahun, tapi kau seakan hanya menjadikanku alat pemuas tanpa memberikan kepastian padaku. Ditambah kau selalu menyebut nama wanita itu. Sebenarnya hatimu masih terikat dengan Yen. Kau hanya menjadikanku pelampiasan. Karena bila kau benar-benar mencintaiku, kau pasti sudah menikah dengan saat ini. Hubungan kita sangat lama dan kau sedikit pun tidak pernah membahas ke hal yang lebih serius. Selama ini aku tulus padamu. Aku menunggumu bertahun-tahun berharap kau segera mengikatku melalui status pernikahan, tapi semua itu sia-sia. Suara Yunjin sampai serak berteriak di depan pria itu. Gadis itu segera mengambil tas kecilnya yang berada di sofa, berlari kecil menuju pintu keluar. Yunjin, tunggu. Taeyong berusaha menahan gadis itu. Lepaskan aku tidak mau mendengar ucapan darimu. Itu semua hanya akan semakin menyakitiku, teriak Yunjin berusaha melepaskan genggaman Taeyong. Karena kau tidak mau merusak karirku, Taeyong, aku hamil atau tidak itu tidak berpengaruh dengan karirku. Asalkan ayah bayi yang kukandung sudah jelas dan mau bertanggung jawab. Jangan menggunakan karirku untuk menutupi keegoisanmu. Aku mencintaimu, tapi sepertinya cintamu tak sebesar cinta yang kuberikan. Yunjin menggeleng, jangan menghiburku. Lepaskan tanganku, kau menyakitiku. Perlahan Taeyong pun melepas genggamannya dan detik itu juga Yunjin beranjak pergi meninggalkan rumah Taeyong dengan perasaan yang hancur lebur. Apakah ini mimpi? Pria tampan dan mapan yang selama ini dia bangga-banggakan kepada orang tua serta teman-temannya ternyata tidak sebaik itu. Entah apalagi rahasia yang belum dia ketahui tentang pria itu bersama mantan kekasihnya. Seperti ucapannya kemarin, Taeyong benar-benar datang pagi-pagi sekali ke rumah Yen sebelum Yuno bangun. Yen memperhatikan Taeyong yang sejak tadi hanya melamun. Yen merasa sesuatu telah terjadi, namun dia malas bicara dan bertanya pada Taeyong apapun yang terjadi pada pria itu tidak ada urusannya. Apa? Suara Yuno memecah lamunan Taeyong. Pria itu menoleh dan tersenyum ke arah Yuno. Apa mau pergi bekerja? Tanya Yuno. Taeyong mengangguk pelan. Nuno tahu kan, apa juga harus bekerja, jadi apa tidak bisa seharian menemani Nuno. Tidak apa-apa kan, nanti pulang bekerja. Yuno mengangguk paham. Ini apa, aku mengerti. Kalau begitu jika apa pergi bekerja, berarti Oma tidak perlu bekerja lagi kan? Sudah ada apa? Jadi Oma tidak lelah lagi dan menemaniku saja di rumah.
Gerakan tangan Yen yang sedang mengaduk-aduk makanan melambat ketika mendengar ucapan Yuno. Bagaimana rasanya menjelaskan pada anak itu bahwa dia dan Taeyong tidak bisa melakukan itu. Taeyong melihat punggung Yen sebentar lalu kembali melihat Yuno. Bagaimana caranya menceritakan pada putranya bahwa ayahnya tidak bisa bersama ibunya lagi. Nono aja sarapan. Setelah itu siap-siap ke rumah Lia Juma, ucap Yen datar. Oma jangan bekerja lagi, kan sudah ada apa, temani aku di rumah saja. Tidak bisa sayang, Oma harus tetap bekerja. Weh, kenapa Oma? Yen tersenyum tipis menatap Yuno penuh arti. Karena Oma masih terikat kontrak 1 tahun lagi. Oma tidak boleh melanggar kontrak itu dengan tiba-tiba berhenti bekerja. Nanti Oma didenda. Anak laki-laki itu tampak pasrah. Baiklah Oma, aku paham. Anak pintar, makanlah yang banyak, ucap Yen lalu menoleh ke arah Taeyong yang hanya diam di tempatnya. Taeyong menoleh dan mengangguk. Pria itu pun ikut bergabung di meja makan Yen. Apa nanti pulang jam berapa? Tanya Yuno. Ini aku hanya ingin tahu saja, itu berarti Oma pulang lebih dulu. Taeyong mengangguk sembari mengusap rambut Yuno dengan lembut. Dia kemudian melihat apakah yang dikatakan Yunjin kemarin benar. Hatinya masih terikat dengan Yen. Taeyong akui getaran-getaran itu masih terasa saat dia berada di dekat Yen. Tapi sepertinya itu hanyalah perasaan bersalah saja, karena selama ini dia membiarkan wanita itu mengurus Yuno seorang diri. Setelah Yuno sudah berada di rumah Lia Juma, Yen pun bergegas pergi ke tempat kerja wanita itu melangkah cepat menuju halte bus. Taeyong melangkah mendekati Yen, menatap wajahnya dengan polesan makeup tipis, namun bisa membuatnya terlihat semakin cantik. Aku akan mencari cara yang tepat untuk memberitahu Yuno bahwa ayah dan ibunya tidak tinggal bersama. Aku memiliki rumah dan tidak bisa selalu datang ke sini. Ya, itu memang tugasmu menjelaskan pada Yuno tentang hubungan kita. Kita tidak bisa tinggal bersama karena tidak ada hubungan apa-apa. Mereka diam beberapa saat, suasana kembali menjadi canggung. Oh ya, apa kau sudah memberitahu kasihmu soal ini? Tanya Yen akhirnya. Taeyong menghela nafas panjang lalu mengangguk pelan. Jenja, Yen sedikit lega. Ya, seperti wanita kebanyakan, siapa yang tidak sedih saat mengetahui pasangan kita ternyata sudah memiliki anak dari wanita lain. Yen mengangguk paham, dia mengerti bagaimana perasaan Yunjin. Gadis itu pasti sangat terpukul. Kuharap kau bisa menyelesaikan masalahmu dengan Yunjin, tapi aku hanya berpesan jangan melibatkan Yuno dalam masalah kalian. Setelah berkata seperti itu, Yen pun kembali melanjutkan langkahnya meninggalkan Taeyong. Yen tidak bisa menebak jika hubungan Taeyong dengan Yunjin masih bisa bertahan atau tidak setelah Yunjin mengetahui kebenaran ini. Sejam istirahat, Yen, Ayon, dan beberapa karya restoran duduk bersama di taman belakang. Honi, apakah kau membawa capcay lagi? Aku mau minta. Yen menggeleng. Anio, hari ini aku hanya bawa nasi goreng dan kimchi saja. Tapi aku juga bawa nasi goreng. Capcay yang kau bawa kemarin sangat enak. Yen tersenyum tipis. Baiklah, besok aku akan membawa bekal capcay kesukaanmu. Di saat mereka fokus makan siang, tiba-tiba head waiter datang dan berdiri di tengah-tengah mereka, membuat para karyawan restoran terkejut. Tolong jeda dulu makan siang kalian. Sekarang kita harus menyambut manajer baru yang akan menggantikan manajer Lee. Pak, sekarang. Setelah menyambut beliau, lanjutkan lagi makan siang kalian. Kuberikan order tambahan waktu 15 menit istirahat sebagai gantinya. Para karyawan restoran pun tidak ada pilihan lain selain mematuhi perintah head waiter. Mereka semua berjalan dengan rapi menuju ke area tengah restoran. Setibanya di sana, Ayon menengok-nengok ke depan, penasaran siapa manajer baru mereka. Semoga saja manajer yang baru tidak segala ke manajer Lee. Dan jika boleh, Ayon sudah bosan dengan manajer Lee yang tua dan galak. Dia ingin orang yang rupawan dan lembut mengawasi mereka bekerja. Tak lama seorang pria parubaya terlihat memasuki restoran. Semua karyawan pun langsung memasang posisi tegap dan rapi. Selamat siang semuanya, maaf mengganggu jam makan siang kalian. Hari ini kita kedatangan seorang manajer baru yang akan menggantikan manajer Lee. Manajer Lee akan dipindahkan. Mendengar penjelasan itu, mereka paham kenapa manajer Lee diganti. Tak lama, suara langkah kaki kembali terdengar dari pintu masuk. Semua pasang mata menoleh ke sumber suara itu. Mata Ayon hampir keluar melihat sosok pria tampan yang tinggi yang berjalan mendekat.
dan berdiri tepat di hadapan mereka. Perkenalkan, dia adalah Choi Henry, dia putra bungsu Tuan Choi, pemilik restoran ini. Dia baru saja menyelesaikan kuliahnya di London. Pria tampan itu hanya memberikan senyuman tipisnya pada semua karyawan yang ada di depannya. Setelah aku sudah menjelaskan semuanya tentangku, jadi aku tidak perlu memperkenalkan diri. Kasih ikut saya ke ruangan Anda, Tuan Muda. Pria tua itu pun menuju ke ruangan manajer bersama Henry. Astaga, bahkan suaranya sangat tampan. Kuman Ayon melulus dadanya yang terus berdebar. Ayon mengangguk setuju lalu melihat ke arah Yen. Oni, bagaimana menurutmu? Manajer baru kita tampan bukan? Tentu saja Oni, dia baru lulus kuliah dan sekarang membantu bisnis keluarganya. Benar-benar definisi pria idaman. Sudah, jangan mengayal, cepat kembali istirahat. Head waiter muncul di tengah-tengah mereka. I see you, John Oni, kau memang tidak pernah suka melihat kita senang. Kau mengayal di rumah saja, di sini tempat bekerja. Ayon hanya menjulurkan lidahnya membalas ucapan head waiter itu, sementara Yen hanya tertawa kecil melihat tingkah Ayon. Taeyong sibuk mengerjakan tugasnya yang kemarin belum sempat dia bereskan. Pria itu bahkan lupa berkedip saking fokusnya. Perhatiannya sedikit teralihkan ketika suara dering ponsel terdengar memenuhi ruangan yang sunyi itu. Taeyong sedikit melirik ke arah ponselnya. Taeyong tidak menghiraukannya karena dia merasa tidak penting menjawab panggilan dari nomor yang tak dikenal. Dia itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Namun ponselnya terus berdering dan itu membuat konsentrasi Taeyong bekerja terganggu. Benar ini Tuan Kim Taeyong. Nih, Anda siapa? Saya dari kepolisian Seoul. Kami mendapat laporan dari penghuni apartemen jika Nona Yunjin ingin melakukan percobaan dengan ingin melompat. Apa? Taeyong seketika berdiri dari kursi kerjanya. Sekarang kami sudah mengamankan Nona Yunjin agar tidak mengulangi percobaan itu. Saat kami bertanya alasan dia melakukan ini, dia menyuruh kami menelpon nomor Anda. Apakah ini ada hubungannya dengan Anda? Jika dia, mohon diselesaikan. Taeyong meremas tangannya. Pria itu mengacak rambutnya frustasi tanpa menjawab apapun. Taeyong langsung bergegas menuju ke apartemen Yunjin. Henry yang sedang memperhatikan kegiatan di dapur restoran yang super sibuk karena sudah saatnya jam makan siang. Jika jam makan siang biasanya pukul 11, maka berbeda dengan karena restoran yang istirahat makan siang pukul 11 dan hanya diberikan waktu 2 jam saja. Henry mendekat ke arah seorang chef yang sedang memasuk pesanan. Pria itu tersenyum ramah. Nih, maaf Tuan, chef itu tersenyum kegok meskipun gerakannya terlihat dia masih gugup. Pesanan meja 4 sudah siap, suara Yojen, head waiter, membuat Henry menoleh. Pria itu pun memperhatikan para waiter. Henry melipat tangannya di dada, semua waiter itu tampak jadi cantik. Apakah ayahnya menerapkan sistem visual yang diutamakan terlebih dahulu? Tiba-tiba suara seruan seorang wanita dari arah kanan terdengar, membuat Henry menoleh. Terlihat di sana ada seorang wanita parubaya sedang marah-marah. Maaf Nyonya, tapi tadi saya sudah memeriksanya dan makanan yang saya bawa bersih. Bersih apanya? Ini buktinya ada rambut di makanan ini. Henry yang mendengar itu hendak menghampiri meja tersebut, namun langkahnya terhenti ketika seorang waiter lain lebih dulu mendekati meja. Nyonya, sebelum kami menghidangkan makanan ini ke meja pelanggan, kami sudah mengecek semuanya, termasuk kebersihan makanan kami. Jadi, tidak mungkin tiba-tiba ada rambut di piring Anda, ucap Yen begitu tiba di sana. Bisa saja rambut temanmu itu rontok saat membawa pesananku. Yen tersenyum tipis. Nyonya, temanku ini masih sangat muda. Rambutnya juga sehat dan diikat rapi seperti ini. Yen lalu melihat lebih teliti piring pelanggan itu dan mengambil helaian rambut itu. Kurasa ini bukan rambut temanku, lihatlah rambut ini, piring ini pendek, sedangkan rambut temanku kau bisa lihat sendiri rambutnya panjang. Yen tersenyum penuh kemenangan. Lagi pula kenapa Anda baru bilang di pesanan Anda ada rambut setelah makanan ini mau habis? Apakah Anda tidak memperhatikan makanan Anda dulu? Yen lalu menoleh ke arah CCTV yang tepat di sebelah meja pelanggan itu. Tepat sekali ada CCTV di dekat sini. Anda perlu kita cek CCTV-nya apakah benar di makanan ini memang sudah ada rambut atau saat masih di dapur. Anda sendiri yang menaruh rambut Anda di piring ini, apalagi rambut ini pendek saat mirip dengan rambut Anda. Wajah pelanggan itu seketika merah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, wanita parubaya itu langsung berdiri dari duduknya dan hendak pergi.
Kau mau kemana Nyonya? Kau belum membayar. Jangan jadikan rambut alasanmu untuk tidak membayar. Di sini sudah ada CCTV. Pelanggan itu pun dengan wajah menahan malu mengambil beberapa uang dari dompetnya dan menaruhnya di atas meja. Setelah itu dia langsung beranjak pergi. Aisyah cuma yang menyebalkan. Oh, ini terima kasih sudah membantuku. Lain kali kau harus bisa tegas menghadapi orang seperti itu. Bilang saja di sini ada CCTV. Mereka sengaja seperti itu untuk mendapatkan makanan gratis. Ayan mengaku paham. Ian tersenyum sembari menepuk bahu gadis itu. Gajah kembali bekerja. Henry yang memperhatikan kejadian itu sejak tadi merasa kagum dengan sikap Ian menghadapi pelanggan yang curang seperti itu. Henry terus menatap Ian yang sedang tersenyum ramah. Kepada pelanggan lainnya, dia merasa waiter yang satu ini berbeda dari waiter lainnya. Henry belum tahu siapa namanya, yang jelas selain lebih tegas, wajahnya juga lebih sangat cantik. Taeyong tiba di apartemen Yunjin dengan nafas memburu. Pria itu menghampiri Yunjin yang sedang duduk di sofa ruang tamu apartemennya. Semuanya melihat ke arah Taeyong dengan tatapan tak bisa diartikan. Taeyong menghela nafas panjang. Tatapan orang-orang ini akan menghakiminya sebagai tersangka. Kalian bisa pergi, saya sudah di sini, ucap Taeyong menghampiri Yunjin. Yunjin hanya menatap kosong keluar jendela apartemennya. Taeyong lalu duduk di hadapan gadis itu sembari memegang tangannya. Maafkan aku. Jangan lakukan hal itu lagi. Kau mempermainkan perasaanku selama bertahun-tahun. Kau pikir aku akan baik-baik saja setelah mengetahui kebusukanmu. Biarnya aku tidak bermaksud mempermainkanmu. Aku berusaha untuk jujur denganmu. Kumohon jangan lakukan hal ini lagi. Apa yang bisa kau lakukan untuk menjamin agar aku tidak melakukan hal ini lagi? Apapun, aku akan melakukan apapun untuk menjaminmu agar tidak melakukan tindakan gila ini lagi. Apapun, Yunjin ingin menatap Taeyong. Jangan temui wanita itu lagi. Yunjin, jika aku tidak menemuinya terlebih dahulu, otomatis aku tentu tidak bisa bertemu dengan putraku. Yunjin meremas tangannya kesal. Kalau begitu, bawa anakmu ikut bersamamu. Dengan begitu, kau tidak perlu mesti bertemu dengan ibunya dulu jika ingin bersamanya.